Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Hai adik, kamu sedang apa? Belajar bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia, Kak. Tapi aku belum paham. Yaudah, sini kakak bantu ya. Bentuk pemerintahan Indonesia. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Indonesia disusun dalam undang-undang yang membentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sebelum merdeka, Indonesia itu menganut sistem monarki, di mana sistem monarki ini adalah kepemimpinannya itu dipilih secara turun-temurun. Berbeda dengan kondisi Indonesia setelah merdeka, yaitu yang menggunakan negara kesatuan yang berbentuk republik, sehingga pemimpinnya itu dipilih dengan menggunakan suara rakyat atau pemilu, bukan dengan warisan seperti negara monarki yang tadi. Kak, apakah betul kalau Indonesia dulu pernah mengganti sistem pemerintahannya? Iya, betul, Dik. Sistem pemerintahannya apa saja itu, Kak? Oke, kakak jelaskan ya. Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara diatur dan dipimpin. Sistem pemerintahan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga dalam menjalankan proses pemerintahan. Indonesia pernah menggunakan sistem parlementer, semi-parlementer, dan presidensial. Periode 1945 sampai 1949. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan. Sesuai dengan UUD 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan membentuk sistem presidensial pertama. Sistem presidensial artinya sistem negara yang dipimpin oleh presiden, tepatnya oleh Presiden Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Di sini, Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Namun, hanya dalam beberapa bulan kabinet tersebut bubar dengan adanya maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945. Perubahan ini disebabkan karena adanya tantangan dari kaum sosialis yang merasa sistem presidensial memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada presiden. Maklumat ini mengurangi kekuasaan presiden dan mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet juga tidak bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen. Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Setelah itu dilanjutkan oleh Amir Syarifuddin dan Muhammad Hatta. Periode 1949 sampai 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda lewat konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949. Sebagai negara serikat atau federal, RIS terdiri dari beberapa negara bagian, sementara konstitusi yang berlaku saat itu adalah konstitusi RIS. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem semi-parlementer. Disebut semi karena terdapat modifikasi dari sistem parlementer yang seharusnya yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang sekaligus oleh presiden yang seharusnya terpisah. Kabinet dibentuk oleh presiden yang seharusnya dibentuk oleh parlemen dan kekuasaan Perdana Menteri masih dipengaruhi presiden. Periode 1950 sampai 1959, sistem negara serikat ternyata tidak didukung oleh kebanyakan tokoh politik dan partai politik di Indonesia. Saat itu terjadi berbagai gangguan politik dan aksi pemberontakan daerah. Negara-negara bagian ingin bergabung dalam Republik Indonesia dan memisahkan diri dari RIS. Setelah 8 bulan, akhirnya RIS dibubarkan dan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Konstitusi yang berlaku juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem pemerintahan yang digunakan saat itu adalah sistem parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Oleh karena itu, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Kabinet juga dapat dibubarkan oleh parlemen dengan adanya mosi tidak percaya. Pada periode ini terjadi pergantian kabinet beberapa kali dengan masa kerja yang singkat. Akibatnya, kondisi sosial politik Indonesia menjadi tidak stabil dan pelaksanaan program-program kabinet berjalan kurang baik. Dewan Konstituante yang dipilih dalam pemilu pertama tahun 1955 juga gagal membentuk konstitusi baru. Kondisi ini kemudian mendorong diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
periode 1959 sampai 1998. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, sistem pemerintahan Indonesia berubah kembali menjadi sistem presidensial. Pada sistem ini, presiden diangkat oleh MPR, di mana MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Selain itu, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri dalam kabinet, dan menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden. Pada masa ini, kekuasaan presiden sangat besar, tanpa disertai dengan sistem kontrol dan penyeimbang yang memadai. Kelemahan ini menyebabkan terjadinya beberapa penyimpangan, contohnya yaitu 1. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 2. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955. 3. Pengangkatan MPRS oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu. 4. Serta pembatasan partai politik pada masa Presiden Soeharto. Periode 1998 sampai sekarang. Sebagai upaya untuk memperbaiki sistem presidensial yang ada, MPR kemudian melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Beberapa hal dalam sistem pemerintahan presidensial yang akhirnya berubah setelah adanya amandemen yaitu pembatasan masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode atau 10 tahun. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, bukan lagi diangkat oleh MPR. Dewan Pertimbangan Agung sebagai penasihat presiden dihapus. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi MPR menjadi setara dengan presiden dan lembaga negara lainnya. Bagaimana Dik? Apakah sudah paham tentang sistem pemerintahan Indonesia? Iya Kak, sudah paham. Bagus. Nah teman-teman, jadi itu ya bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Teman-teman semua, kita harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.